Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita dalam rutinan Majlis Maulid Simtud Duror yang diselenggarakan oleh Majlis Riyadul Jannah. Semoga kita bisa istiqomah sebagaimana pendahulu-pendahulu kita yang ada di majlis ini, sebagai contohnya almarhum Gus Rohim yang istiqomah dan Allah karuniakan meninggal di hari Sabtu dan masuk kubur menjelang maghrib malam Ahad di malam hari raya. Yang sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, buah istiqomah adalah husnul khatimah. Insyaallah kita bisa istiqomah dan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tentunya kita mohon kepada Allah setelah usia yang panjang sepanjang-panjangnya dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa mengalami hal yang tidak enak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berada di pelataran Politeknik Negeri Malang. Ada satu yang pengen saya ralat. Saya tidak pernah kuliah, belum pernah kuliah. Hanya saja saya pernah punya niatan pengen kuliah di ITS atau ITB. Nah itu belum keturutan. Alhamdulillah malam hari ini ceramahnya menceramahin orang-orang yang memang megang politeknik. Semoga hadirnya saya di sini bawa barokah untuk saya khususnya, dan barokah untuk yang hadir maupun yang di rumah. Saya yakin di sini banyak mahasiswa atau mahasiswa yang ikut hadir. Jadi sebelum kita ngaji macam-macam, saya mau ngaji tentang politeknik dulu lah. Boleh? Jenengan bawa handphone. Coba yang bawa handphone dikeluarkan dulu handphonenya. Serius, ini nggak main-main. Udah, dari keluarkan. Coba handphonenya diangkat. Ayo, saya mau tahu. Coba yang bawa handphone, ini kelihatannya semua belum diangkat. Ini Habib Abdurrahman juga belum diangkat handphonenya. Dari panggung nggak usah. Ada yang malu-malu, ada yang penuh semangat angkat handphonenya, betul kan? Ini handphone ini kelihatannya kecil, tapi Anda semua hampir susah lepas dari handphone ini, betul tak betul? Mana yang lebih rajin kita pegang, tasbih atau handphone? Handphone. Alhamdulillah kalau handphone saya bisa jadi tasbih. Handphone saya bisa jadi tasbih. Handphone jenengan juga bisa jadi tasbih. Dan itu karena kepandaian dari teman-teman yang ada di teknik informatika, yang mereka telah mengembangkan berbagai program sehingga menjadikan alat yang kecil ini menjadi multifungsi sehingga manfaatnya luar biasa. Saya ketemu ada aplikasi di Android, nama aplikasinya juga lucu, Kupluk. Peci gitu kan. Di aplikasi ini kalau saya pasang, coba saya mau demonstrasikan dikit. Ini ada namanya Kupluk. Ya. Ada azan semua negara dan semua kota, jadwalnya lengkap dengan muadzinnya. Lah kelebihan aplikasi ini ada aplikasi tasbih. Kalau saya pencet tasbih bisa diatur mau sampai berapa ratus ribu juga bisa. Lah menariknya, layar yang biasa ini kalau saya sentuh dengan tangan saya langsung angkanya berubah nih, 1, 2, 3. Jadi layarnya ini jadi tasbih. Ini salah satu contoh yang orang menggunakan ilmu. Ketika ilmu itu diolah, maka dia bisa menjadi sesuatu yang berpahala tinggi.
Coba bisa Anda bayangkan, orang yang membuat aplikasi Kuplu ini, berapa banyak pahala yang dia dapat. Salah satu contoh penggunanya saya, jika saya bersolawat 1000 kali menggunakan handphone saya, yang handphone tadinya mungkin cuma untuk ngobrol gak ada manfaatnya, mungkin untuk mendengarkan berita yang gak ada manfaatnya, untuk baca sesuatu yang gak ada manfaatnya, ketika diisi aplikasi yang namanya Kuplu dan sejenisnya, maka dia bisa menjadi tasbih yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang abadi ila yaumil qiyamah. Jika itu yang membuat seorang mahasiswa, maka dosen-dosennya akan menjadi dosen yang mendapatkan pahala tanpa henti ila yaumil qiyamah. Maka saya mengajak Politeknik Negeri Malang untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang islami, menjadikan umat Islam dengan handphonenya bisa menikmati kajian-kajian yang islami, menikmati artikel-artikel yang islami, dan bisa menonton tayangan seperti ini, mendengarkan tayangan seperti ini dimanapun dia berada, cukup dengan handphonenya, sehingga majelis ada dalam genggaman. Dan itu bisa sudah saya praktekkan bersama teman-teman saya. Meskipun saya cuma lulusan SMA, alhamdulillah punya teman-teman yang pakar di bidang ini, sehingga kita bisa buat aplikasi yang macam-macam, termasuk diantaranya Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah yang streaming di seluruh Indonesia, udah kita gabungkan jadi satu aplikasi. Begitu pula website Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita gabungkan jadi satu website, sehingga umat Islam, khususnya kita, golongan yang suka kedamaian, golongan yang suka rahmat, golongan yang suka sholawat, golongan yang suka zikir berjamaah, golongan yang suka menyambangi para aulia wassalihin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dengan mudah dari manapun bisa mendapatkan ilmu tanpa harus bersusah payah. Sehingga handphone yang tadinya menjadi momok bagi sebagian orang tua, ini bisa menjadi alat untuk mendidik anak-anaknya. Saya dapat kenalan di Salatiga, biasa seorang pakar IT, anak muda yang mungkin dia tidak jebolan dari mana-mana, tapi dia telah mengembangkan yang namanya aplikasi untuk belajar sholat. Di situ yang saya cukup tertarik, karena sholatnya pakai usolli, fardhu subhi dan sejenisnya. Dia bisa membuat tuntunan sholat yang dengan suara, dengan gambar, sehingga kalau anak mau belajar cukup tidak usah pegang buku, tidak usah beli buku di mana-mana, aplikasinya dibuka. Kalau ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di Politeknik, daripada buat penelitian yang aneh-aneh, yang pahalanya belum cetok, pahalanya belum jelas gitu ya, manfaat tapi belum jelas dan sulit. Saya yakin penelitian yang ada itu mungkin sulit. Kalau ini tarafnya sangat-sangat mudah, andai kata direkturnya mewajibkan setiap mahasiswa teknik informatika tidak akan lulus sebelum bisa membuat satu aplikasi islami. Ganjarannya di Pak Direktur semua. Tapi jangan khawatir, yang ngasih saran saya, jadi yang ngambil ganjarannya saya semua. Tapi jenengan jangan khawatir, yang ngundang saya jenengan semua, jadi ganjarannya jenengan Pak semua. Artinya semua dapat pahala, tidak ada yang tidak dapat. Itu cuman sekedar contoh. Nah, ini biar mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini semangat gitu ya, bahwasanya jenengan punya andil yang luar biasa dalam dunia dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya mau ceramah mengenang beberapa hal yang diajarkan guru-guru saya. Kata guru saya, manusia kalau mau berhasil itu harus punya 4 hal. Saya nggak tahu malam hari ini bisa menjelaskan berapa hal. Soalnya sekarang udah jam 11 malam. Tadi waktu saya bicara 11 kurang seperempat. Ini perasaan saya mengatakan saya udah ngomong 15 menit kalau nggak salah. Ya, paling kurang 2 menit 3 menit. Ya, insya Allah jam 12 selesai. Jam 12 selesai, mungkin saya istirahat setengah jam, ngobrol-ngobrol dikit. Saya langsung kembali ke Solo, dan mungkin cuman transit di Solo 15 menit, lanjut langsung ke Purworejo. Insya Allah jam 10 pagi saya sudah harus ceramah di Purworejo. Doakan sehat wal afiah, selamat, mudah, barokah, manfaat, amin Allahumma amin.
Saya mohon maaf tadi datangnya akhir, bukan karena saya berakhir-akhir. Saya berangkat dari Solo jam 11 siang, tapi tadi ada pawai Muharram di apa Kasembon apa? Kasembon ya. Udah, pokoknya itulah. Duduk ngaji Quran salah gak apa-apa. Ya kan, duduk ngaji Quran salah gak apa-apa. Tadi Habib Taufik kan salah kedaung gitu ya. Yang betul kan kedaung, duduk ngaji Quran. Neneknya istri saya tuh asli Surabaya. Itu kalau ngomong salah gitu diingatkan salah, jawabannya duduk ngaji Quran salah gak apa-apa. Maksudnya kalau ngaji Al-Quran salah nggak boleh, tapi kalau ngobrol biasa salah itu tidak jadi masalah. Nah itu macet 2 jam, tidak bisa jalan, mobil berhenti. Alhamdulillah kok ada orang jual jagung godok sehingga perut bisa diisi. Andai kata tidak ada yang jual jagung godok, ya wallahu a'lam. Karena turun salah, duduk juga salah. 2 jam di sana, kemudian menuju Batu. Saya mampir di warung makan sebentar karena perut sudah tidak bisa dikompromikan. Kemudian jalan ke sini. Sampai di sini duduk sebentar, kira-kira 5 menit tadi di dalam, nyicipin kopi dikit biar seger, biar melek. Kemudian duduk di sini. Duduk sebentar, sudah disuruh ceramah. Saya tadi berharap pengumumannya 1 jam, jadi lumayan istirahatnya. Kata guru saya, kalau mau berhasil harus ada 4 hal. Kalau 4 hal ini punya, pasti orang itu berhasil insya Allah. Hal yang nomor 1, mungkin nomor 1 aja nggak selesai. Hal yang nomor 1, al-ilm. Orang kalau mau berhasil, nomor 1 harus punya ilmu. Nggak mungkin judulnya orang bodoh berhasil, nggak ada. Mau berhasil harus punya ilmu. Kalau dia peternak, dia mau berhasil, ya harus tahu ilmunya peternakan. Kalau dia mau jadi tukang tambal ban, mau berhasil, ya harus tahu ilmunya nambal ban. Dia harus menguasai ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, tidak mungkin bisa. Makanya dikatakan bahwasanya ilmu itu akan mengangkat seorang budak menjadi seorang majikan. Sebaliknya kebodohan akan menjadikan seorang majikan sebagai seorang budak. Nah kalau kita pengen menjadi orang-orang yang teratas, orang-orang yang tinggi terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam pandangan manusia, maka kita harus memiliki ilmu. Karena itu tidak ada judulnya berhenti mencari ilmu. Rasul menyatakan cari ilmu itu dari kita lahir sampai nanti masuk ke liang lahat. Dan di liang lahat pun orang-orang yang soleh masih mencari ilmu. Karena tidak ada judulnya cari ilmu itu berhenti. Sebab ilmu adalah kenikmatan sejati yang dirasakan ruh manusia. Ruh manusia tidak menikmati yang namanya roti, tidak menikmati yang namanya durian, tidak menikmati yang namanya sate, tidak menikmati yang namanya es degan, tidak menikmati yang namanya kopior. Bukan itu yang dinikmati ruh manusia. Yang dinikmati ruh manusia adalah al-ilm, ilmu. Karena itulah selalu dikatakan bahwasanya Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang berilmu dan dia beriman, derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya, mengalahkan sekedar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Nah kalau Nabi diberi tambahan ilmu, suruh minta beri tambahan ilmu, berarti ini yang paling penting. Yang jadi masalah, tiap hari kita ini fokusnya cari tambahan duit atau cari tambahan ilmu? Jujur mawon, tiap hari kita ini fokus cari tambahan duit atau tambahan ilmu? Duit atau ilmu? Jujur, duit atau ilmu? Ini jawaban nyata. Tiap hari itu fokus kita cari tambahan duit, jadi uangnya kurang dikit bingung, tapi kalau ilmunya kurang nggak pernah bingung. Kalau nggak megang uang bingung, dompetnya kosong bingung, tapi kalau ilmunya kosong nggak pernah bingung. Kalau kita makan rasanya nggak enak, kita komplain, kok makan ini rasanya nggak enak, kenapa dan kenapa dan kenapa. Tapi kalau sholat nggak pernah enak, nggak pernah bingung. Habis sholat, siapa di antara kita yang habis sholat bisa nangis? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nangis. Siapa di antara kita? Waduh, yang tangan saya, Beb. Kenapa? Sapi saya mati. Jadi bukan nangis karena sholatnya, tapi karena ingat sapinya
mati, udah ini tabungan saya, musibah, saya nggak punya apa-apa lagi. Yang dimaksud dia nangis, ya Allah, kenapa kok saya sholat gak bisa khusyuk? Kenapa saya sholatnya menjadi seperti ini? Kenapa saya tidak bisa mengingat Engkau? Padahal Engkau maha indah, Engkau maha cantik, Engkau maha luar biasa, Engkau maha besar. Kenapa saya justru mikirkan selain dirimu, ya Allah? Bagaimana dengan sholat saya? Ini orang yang punya ilmu, sehingga ketika dia merasakan sholat yang gak enak, dia pengen tahu bagaimana cara menjadikan sholat saya biar enak, biar sholat saya khusyuk. Itu ciri orang-orang yang mau cari tambahan ilmu. Sementara kita mulai dari bangun tidur sampai tidur, kita kurang cari tambahan ilmu, yang ada cari tambahan-tambahan lain yang gak ada manfaatnya sama sekali. Contoh kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu masih kecil, umur 5 tahun. Mungkin Anda pernah mendengar ceritanya. Imam Abu Hanifah umur 5 tahun. Di masjid ada ulama yang sok. Ulama itu macam-macam, ada yang asli, ada yang palsu. Tapi biasanya kalau orang pinter, masyarakat menganggap itu ulama. Pinter ngomong, pinter ceramah, pinter baca Al-Quran, pinter baca hadis, hafal fatwa para ulama. Masyarakat mengatakan, oh alim dia, oh luar biasa dia. Padahal Allah tidak mengukur ilmu dengan banyaknya hafalan Al-Quran, dengan banyaknya hafalan hadis, bukan dengan hafalan fatwa para ulama. Bukan itu. Meskipun orang disuruh menghafalkan Al-Quran, disuruh menghafalkan hadis, disuruh menghafalkan ucapan para ulama, mengerti fatwa-fatwa agama, memang kita harus belajar. Tapi tolok ukur ilmu bukan itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ciri-ciri utama ulama itu bagaimana? Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebetulan di masjid Imam Abu Hanifah, yang waktu itu Imam Abu Hanifah baru umur 5 tahun, hadir di masjid ada khotib alim, orangnya alim, ilmunya luar biasa, dan hobinya ngajak debat orang lain. Hobinya ngajak debat orang lain. Seburuk-buruk ulama yang suka berdebat. Seburuk-buruk ulama yang suka berdebat. Cari perdebatan. Rasul mengajarkan, tinggalkan perdebatan. Siapa yang dia benar, dia mau meninggalkan perdebatan, itu pahalanya luar biasa. Saya pernah berangkat umroh saya yang pertama kali. Saya umroh baru 2 kali. Diajak umroh berapa kali saya tolak terus. Kenapa saya tolak? Saya bukan gak kangen sama Rasulullah, tapi saya eman-eman apa? Eman-eman ninggal majelis. Karena kalau umroh minimal 10 hari. Lah 10 hari ninggal pengajian sama teman-teman itu saya yakin insya Allah kalau saya istiqomah datangi majelis, insya Allah Rasulullah lebih suka. Insya Allah Rasulullah lebih suka. Ya nanti berapa tahun lagi baru umroh lagi. Kalau mau 2 bulan 3 bulan sekali umroh, insya Allah la haula wala quwata illa billah bisa. Karena ada orang-orang yang ngajak, tapi saya katakan enggak, saya berat meninggalkan majelis. Nah di situ waktu umroh yang pertama kali saya ziarah ke Baqi. Masya Allah di Baqi itu suasananya. Baqi yang ada sekarang tidak seperti Baqi zaman dahulu kala. Aslinya Baqi, kalau Anda lihat foto-foto Baqi yang tempo dulu, itu di pemakamannya sahabat-sahabat besar masih ada kubah-kubahnya. Persis seperti makamnya Sunan Kudus, makamnya Sunan Ampel, makamnya Sunan Muria, ada bangunan-bangunan di atasnya. Kalau Baqi yang sekarang sudah diratakan dengan tanah. Bangunan itu sudah dihancurkan semuanya karena berganti pemerintahan yang baru dengan raja yang baru, bukan raja yang dulu, punya sistem sendiri yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Saya masuk ke area pemakaman Baqi, nuansa ruhaniyah yang luar biasa. Saya teringat kalau orang ziarah waliullah satu, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya dalam mimpi seorang muslim. Karena ucapan Nabi dalam mimpi juga sabda, meskipun sabda itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena dia mimpi. Itu hanya boleh dipakai oleh orang yang bermimpi. Dia tidak boleh memaksakan itu kepada orang lain. Dikatakan bahwasannya mengunjungi seorang waliullah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia itu lebih utama daripada ibadah selama 70 tahun sampai tulangnya patah. Kemudian saya bayangkan,
Kalau baru ziarah ke Sunan Ampel rasanya begitu luar biasa. Ziarah kepada Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati rasanya begitu luar biasa. Sekarang saya di tengah-tengah sahabat-sahabat yang luar biasa. Seluruh wali yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, tidak mungkin bisa mengejar kemuliaan para sahabat. Betapa beruntungnya saya di tengah-tengah sahabat yang mulia di dalam pemakaman Baqi. Sayangnya waktu saya mau keluar dari pemakaman Baqi, masih di dalam makam Baqi, di situ ada tentara yang bertugas menjaga makam, lagi berdebat dengan salah satu pengunjung makam yang ziarah. Berdebat. Karena apa? Karena yang ziarah ini dilarang, jangan baca Fatihah, gak boleh baca Yasin, gak boleh mengucapkan salam-salam begini, gak boleh. Maka dia membantah, guru kamu bagaimana? Terjadi perdebatan antara yang berziarah dan yang menjaga makam, juru kuncinya. Yang satu mengatakan, kalau kamu baca Yasin, kamu baca Fatihah ini bid'ah. Yang satu mengatakan, oh nggak bisa, itu bukan bid'ah, guru kamu siapa, bla 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 bla. Maka di tengah kerumunan orang yang begitu besar, saya pun berdiri dan saya teriak dengan suara lantang. Saya sangat marah dan saya katakan, hadhihi ainul bid'ah al-jidalu fil maqbarah. Saya katakan kepada semuanya, ini yang sedang kalian lakukan saat ini, justru ini bid'ah yang nyata, yang tidak dilakukan para sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in, yaitu perdebatan di dalam kuburan. Akhirnya semua teriak, soh, benar-benar bubar itu debatnya. Bubar semuanya, baik yang nonton bubar, ya polisinya juga diem, sebab benar, ngapain di kuburan debat? Kalau kamu salah, ya udah diam. Kamu benar juga diam. Kuburan tempatnya orang untuk ingat kematian dan mendoakan sesama muslim. Nah, Imam Abu Hanifah masih kecil, umur 5 tahun. Ada satu ulama yang hobinya ngajak debat orang. Hari itu yang diajak debat satu masjid. Siapa yang tahu? Teriak ya, siapa yang tahu Allah lagi ngapain sekarang? Masya Allah. Ini ulama nantang satu masjid. Siapa yang tahu Allah lagi ngapain sekarang? Imam Abu Hanifah umur 5 tahun angkat tangan. Saya tahu. Satu masjid melongok. Ini anak kecil berani menjawab ucapannya ulama yang tersohor dan sukanya debat ini. Saya tahu. Maka ulama tadi tersentak kaget. Ini anak kecil kok sok juga ini ya, berani ngelawan saya. Ya kalau kamu tahu silakan jawab. Mohon maaf kalau bahasa kita sekarang, wahai guru gitu kan, mohon maaf guru, silahkan guru turun dulu dari atas mimbar, karena saya yang mau berbicara, selayaknya saya yang naik mimbar. Masya Allah, umur 5 tahun naik mimbar Imam Abu Hanifah, silahkan, benar juga, karena saya yang mau berbicara, selayaknya saya yang naik mimbar. Naiklah Imam Abu Hanifah ke mimbar. Kemudian beliau berkata setelah sholawat salam, alhamdulillah, beliau menyatakan, saat ini Allah baru saja menurunkan si alim dari mimbar, ditaruh di bawah dan mengangkat saya sebagai penggantinya. Selesai. Ini berkat ilmu, dia bisa mematahkan seorang yang luar biasa. Pernah dalam lain kesempatan ada seorang ulama yang begitu menyombongkan dengan ilmunya. Siapa yang seperti aku, siapa yang seperti aku, siapa seperti aku. Orang dulu tuh bisanya apa, orang dulu bisanya apa, orang dulu bisanya apa. Maka ada anak kecil yang angkat tangan. Ya Syekh itu, guru, ya. Kamu menganggap dirimu lebih hebat dari orang-orang yang terdahulu? Iya. Saya minta tolong kepada kamu, lakukan satu hal ini kalau kamu bisa. Apa itu? Orang dulu buat huruf hijaiyah, tolong kamu tambah 1 huruf saja kalau bisa. Orang dulu buat huruf hijaiyah. Atau kalau kita Indonesia ABCD sampai Z, coba kamu buat 1 huruf tambahan, 1 saja kalau kamu bisa, maka saya akan akui kamu lebih hebat dari orang-orang yang terdahulu. Langsung diem itu ulama, kalah sama anak kecil. Ini menunjukkan anak kecil itu lebih alim, lebih pinter, dia lebih cerdas, zaki, dan dia lebih jitu. Semua itu karena ilmu. Karena dia punya ilmu, Allah mengangkat derajatnya. Dan saat ini kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita bukan untuk cari ilmu sejatinya. Anak memang disuruh sekolah TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kemudian sampai kuliah. Memang disuruh sekolah, tapi tujuannya bukan cari ilmu,
kita niatkan pada anak kita biar jadi orang, biar punya duit, biar punya kedudukan, biar punya jabatan. Hasilnya Indonesia DPR punya 2. DPR-nya ada 2 sekarang ini karena orang-orang yang punya ilmu, tapi bukan pada jalan yang pas, yang memalukan, tontonan yang tidak menyenangkan untuk penduduk negeri ini. Jangan kita punya anak-anak yang seperti itu, yang mencari ilmu untuk apa? Bukan lillah wa fillah, tapi untuk cari isi perut, untuk pangkat, untuk kedudukan, bukan untuk dakwah ilallah. Carilah anak-anak kita ilmu. Nah, saya tidak butuh kamu jadi pejabat. Nah, saya tidak butuh kamu jadi orang kaya. Nah, saya tidak butuh kamu jadi orang yang paling pinter. Tapi nah, saya pengen kamu jadi orang yang paling manfaat kepada orang lain. Untuk orang tuamu, ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, sepupumu, kerabatmu, tetanggamu, masyarakatmu. Jadilah kamu orang yang bermanfaat. Karena Rasulmu telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin jenengan bingung ya, Habib kok nyebut-nyebut DPR kenapa ya? Betul. Karena saya sebagai anak bangsa miris lihat kondisi bangsa kita ini perlu doa yang banyak. Perlu doa yang banyak. Seumur-umur saya jadi warga negara yang saya cintai ini belum pernah judulnya ada DPR kok ada tandingannya. Nanti kalau masyarakat akhirnya buat pemerintahan tandingan bagaimana? Kan repot. Kalau itu diizinkan, dibiarkan, yang begitu-begitu muncul di sana, muncul di sini, ketidakcocokan, kesalahpahaman, tidak diatasi, maka yang timbul nanti masyarakat tidak mengalami ketenangan, yang ada adalah pergolakan di masyarakat. Saya tidak mau, makanya doakan nih Majelis Riyadhul Jannah agar pemimpin-pemimpin negeri ini diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja bagi rakyatnya, berjuang untuk rakyatnya. Apapun namanya harus diturunkan. Tidak usah egonya masing-masing. Udah, saya nggak peduli yang mau mimpin siapa, yang mau jadi ketua DPR siapa, yang mau jadi anggota DPR siapa, orang peduli karepmu. Tapi tolong urusi bangsa ini, urusi rakyat ini, sehingga rakyat itu hidupnya tenang, semakin makmur, semakin enak, bukan semakin sengsara. Tidak ada kepastian di ini, tidak ada kepastian di itu. Jangan sampai terjadi semua itu. Kitalah yang mampu buat perubahan kalau umat Islam ini fokus pada upaya untuk cari ilmu. Dan ilmu yang nomor 1 adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat dan bermartabat, terhormat di sisi Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami? Jam 11:30 kurang 1/4. Ini semua kok pada diam, kenapa ini? Sudah paham belum? Paham? Ibu-ibu udah paham? Saya ngomongnya kecepatan atau kelambatan? Ini gaya ngomong saya yang seperti dulu ya. Belakangan ini saya ngomongnya kan pelan-pelan. Nih sekarang ngomongnya cepet lagi nih. Seperti pertama kali saya ke Riyadhul Jannah, dulu kan ngomongnya cepet nih. Saya lagi bersemangat, lihat jenengan kumpul di sini, bawa semangat saya. Saya senang. Gus Rohim masih ada, bukan nggak ada. Jenengan salah. Kalau udah mengatakan Gus Rohim telah tiada, itu salah. Gus Rohim itu masih ada. Cuman mata jenengan yang buta nggak bisa lihat persis dengan saya. Jadi mata jenengan, mata saya ini, mata kita buta, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Saya yakin beliau ada, lihat nih murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, temennya pasti dilihat, pasti dipertontonkan. Dan beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa karena majelis yang beliau rintis, beliau bina masih bisa berjalan baik, bagus, dan insya Allah semakin besar, semakin bermanfaat. Jangan sampai jenengan patah semangat. Saya ingatkan dalam pertemuan yang lalu, setan memang banyak akan menggoda kita untuk patah semangat. Tetaplah terus bersemangat, karena yang jenengan angkat ini bukan Riyadhul Jannah, tapi yang jenengan angkat adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Gus Rahim dalam pertemuannya, kalau saya tidak salah, dengan Habib Soleh Al-Idrus pertama kali, ketika beliau menyampaikan, Habib, saya bermimpi bahwasanya saya menggendong Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituliskan di sebuah media. Maka di situ ditafsirkan dalam mimpinya itu oleh seorang Habib yang ada di sana, bahwasanya engkau akan mensyiarkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya ingatkan kembali kepada semua pecinta Riyadhul Jannah, jenengan bukan mencintai Riyadhul Jannah, tapi jenengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
Riyadul Jannah hanyalah sebuah nama yang disematkan, tetapi di balik semua itu ada sesuatu yang sangat besar, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika jenengan fokus, jenengan bersatu, jenengan terus meniatkan ingin menggendong Rasulullah SAW, saya yakin kelak jenengan akan digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Jenengan akan ditarik oleh Kanjeng Nabi SAW. Jenengan akan dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan untuk semua itu, maka fokuslah kembali kepada al-ilm, kepada ilmu. Yang saat ini banyak orang yang sholat tidak tahu cara sholat yang benar. Saya sering kali masuk toilet ke rumah umat Islam, tetapi yang ada di sana, mohon maaf, kalau kita masuk toilet yang ada di pom bensin, pemiliknya adalah seorang muslim, yang jaga juga seorang muslim, kita sering lihat ember ditaruh di bawah, kemudian ciduk gayung ditaruh di bawah, kemudian kloset juga ada di bawah. Bagaimana akan terhindar dari najis yang seperti itu? Karena kita mengerti orang yang buang hajat kecil maupun besar, maka hajatnya itu akan nyiprat kemana-mana. Kalau itu diletakkan di bawah, airnya pasti terciprat oleh najis, sehingga bukannya toharoh dengan air yang suci, tapi air yang dengan yakin air itu akan terkena najis. Pemandangan seperti ini banyak ditemukan di rumah umat Islam. Selayaknya belajar fikih, mengerti bagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pandang remeh masalah yang seperti ini, karena kalau kita nggak tahu ilmu ini, maka Allah tidak akan mengangkat, tapi justru Allah akan menjatuhkan, karena kita meremehkan syarat-syarat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup jelas? Jangan ngantuk ya. Saya yang gerok aja bengak-bengok ini. Yang kedua, saya singkat-singkat karena saya nggak mau panjang-panjang di ilmu, nanti nggak habis-habis. Yang kedua, ilmu nggak punya akhlak percuma. Alim tapi nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, undah-unduhnya tuh nggak ada, tempos lironya nggak ngerti, maka percuma. Tapi orang kalau akhlaknya tinggi, ya udah, itu orang yang berilmu. Orang yang akhlaknya tinggi meskipun tampak bodoh, itu orang yang alim. Tapi kalau orang yang alim nggak punya akhlak, itu orang yang bodoh. Karena al-akhlak fawqul ilm. Yang namanya akhlak itu kedudukannya di atas ilmu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik menjadi sempurna. Sehingga seorang muslim harus belajar bagaimana caranya dia berakhlak. Kalau dia udah berakhlak, berarti dia udah punya ilmu yang namanya ilmu akhlak. Dan ilmu akhlak itu ilmu yang sangat tinggi. Hadirin, apalah artinya seorang ulama yang ilmunya banyak tapi wajahnya penuh dengan cemberut, wajahnya tidak murah senyum, kata-katanya kepada sesama kasar, maka ilmunya tidak akan didengarkan oleh orang di sekitarnya, ilmunya tidak akan dihargai oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Kenapa? Karena perilakunya tidak mencerminkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan satu contoh. Habib yang dia itu akhlaknya luar biasa. Saya baca di kitab, ada satu Habib yang dia tiap malam itu mandi pakai, dulu belum ada ciduk gitu ya di Hadramut sana, jadi ada wadah yang memang dipakai buat ciduk, dipakai buat macam-macam wadah itu. Nah malam itu kebetulan pembantunya lupa, wadah yang biasanya diisi air, malam itu sama pembantunya digunakan diisi kuah sop panas. Dan dulu di Hadramut kan nggak ada lampu ya, pakainya tintir itu dari gaji. Nah waktu itu belum pakai lampu, nggak pakai tintir. Habib ini seperti biasanya ambil air tadi digunakan untuk mandi. Disiram pertama kali langsung tubuhnya melonyoh semua. Besok paginya pembantunya baru sadar, loh, semalam itu gayung si Habib saya kasih sop panas. Akhirnya datang dikasih tahu sama yang lain, tadi malam Habibnya mandi kesiram air panas semua itu, melepuh semua. Begitu lihat pembantu ini datang dengan ketakutan, Habibnya sudah mengatakan, labas alaik, gak ada di masalah, jangan dipikirin, terus gak apa-apa, udah, gak usah mau pikirin, udah. Saya mau nanya ini, ulama model begini masih ada? Nanya, kok jangankan ulama, kalau jenengan punya pembantu seperti itu, besoknya dipecat atau dituntut? Ini luar biasa ini. Akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, ya dihormatin karena akhlak yang tinggi. Ada lagi seorang ulama punya baju kesayangan warnanya putih,
Dulu tuh orang punya baju tuh susah, kalau rumah gampang, karena dulu kain itu mahal. Kalau kita ingat zaman Jepang, bangsa kita ini cari baju susah. Karung goni dibuat baju itu pun penuh dengan kutu, sehingga yang pakai itu badannya akan punya penyakit gatal-gatal. Susah punya kain. Ini ada ulama punya kain putih bagus yang dia pakai tiap hari. Rupanya hari itu muridnya datang menghadap si ulama. Kebetulan muridnya karena gugup, gemeter gitu, ketemu kiainya, habibnya, syekhnya, gurunya, ulamanya. Si murid ini kemudian tangannya nyenggol tinta yang digunakan si guru untuk nulis. Hasilnya tinta tersenggol, semua tumpah ke badan gurunya. Bajunya bukan putih tapi jadi biru di mana-mana. Maka muridnya ketakutan, gurunya langsung senyum mengatakan, muridku, terima kasih, jazakumullah khairul jaza, agar saya doakan kamu dapat balasan yang baik dari Allah. Saya ini dari dulu mikir, baju saya ini putih, mau saya ganti warna yang lain, yang pas tuh warnanya apa? Ini terima kasih udah kamu kasih, begini saya ngerti nih, warna yang pas biru seperti ini. Langsung bajunya dicopot, tolong ini kirim ke tukang celup kain, minta warnanya dirubah seperti ini. Sehingga muridnya tidak jadi kecewa, tidak jadi bingung, muridnya justru bangga, yes, saya membuat guru saya mendapatkan warna yang dia cari. Sehingga ini muridnya tidak takut untuk belajar, muridnya semangat untuk belajar. Ini akhlak yang luar biasa. Coba kalau kita yang jadi gurunya, kira-kira bagaimana? Terima kasih atau dicaci maki? Caci maki, akhlak. Ada ilmu, ada akhlak. Yang ketiga, kalau satu-satu dijabarkan kepanjangan, pendek-pendek. Yang ketiga, harus punya pekerjaan. Harus punya pekerjaan. Jadi kalau ulama nggak punya pekerjaan, maka ulama tadi ikhlasnya susah. Pernah Habib Anis itu didatengin salah satu yang merguru juga ngenger sama beliau. Habib Anis itu sampai akhir usia masih kerja. Akhir usia, beliau meninggal bulan Syawal. Bulan Ramadan dalam kondisi yang stroke, bicara sepatah dua patah kata, tubuh bergerak cuman separuh dan itu susah. Beliau katakan kepada yang ada di rumahnya, saya mau buka toko baru di bangunan depan yang baru itu. Itu ada satu yang mau saya jadikan toko. Maka beliau minta korma-korma dipindah di situ. Beliau yang tata sendiri. Kemudian beliau duduk siap jaga siapa tamu yang mau beli. Dalam kondisi sakit, beliau masih bekerja. Beliau punya toko dan tiap hari beliau menjenguk tokonya, dijaga tokonya. Ada jam-jam tertentu yang ke sana. Maka ditanya sama salah satu santrinya lah, kita katakan, kok kenapa Habib kerja begitu, kenapa? Jawaban beliau sederhana, kalau kamu kerja nanti kamu bisa lebih ikhlas dalam berdakwah. Kalau kamu kerja, kamu akan lebih ikhlas dalam berdakwah. Jadi setan susah ganggunya. Nah kalau ulama itu punya pekerjaan, apalagi dia bisa mapan, maka dia akan lebih dihormati oleh masyarakat. Karena orang zaman sekarang jujur saja terus terang, mayoritas orang zaman sekarang imanuhum fi uyunihim, imannya tergantung apa yang dilihat. Jadi kalau yang dilihat itu gebiar, menarik, orang itu akan menghormati. Terutama orang-orang yang berduit, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kaya. Kalau melihat ulamanya itu kelihatannya compang-camping, padahal ini orang yang soleh, ulamanya kelihatannya pakaiannya biasa-biasa, mungkin datang tidak dianggap. Pernah terjadi di Solo, ada seorang ustadz diundang pengajian di sebuah instansi, berangkat dia naik sepeda ontel, sepeda kayu. Ulama ini bukan nggak punya duit, duitnya banyak. Hari itu dia pengen naik sepeda, penampilannya sederhana, sampai di pintu ada satpam, diusir, nggak boleh masuk. Karena diusir nggak boleh masuk, ya dia pulang. Lalu dia ditanya, oh yai kok nggak datang, kenapa? Sudah datang. Loh kok nggak ada? Lah tadi saya diusir nggak boleh masuk. Satpamnya ditanya, loh tadi ada kiai kesini kok diusir, kenapa? Nggak ada, itu cuma orang naik sepeda, pakaiannya nggak beres begitu. Ya nggak kelihatan dia seperti ulama, nggak kelihatan seperti kiai, diusir. Begitu minggu berikutnya, ustadz ini naiknya mobilnya yang bagus, maka belum sampai parkir udah disambut, dibukakan, dipersilahkan, dihantarkan. Kenapa? Tadinya naik sepeda, sekarang naik mobil. Imannya orang sekarang itu begitu. Dan kita berdakwah bukan untuk kalangan satu, kalangan dua, kalangan.
kita berdakwah untuk semua kalangan, maka kita harus menjadi manusia yang bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan dan golongan tertentu. Tijarah ini penting, kerja. Jangan kita malas-malesan, karena Rasul SAW tidak mengajarkan malas-malesan. Kembali kita coba simak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Masih ingat waktu saya bahas hijrahnya Nabi? Belum saya bahas? Belum. Dan saya bahas di mana itu? Di Solo. Saya mau nanya, Nabi ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, kira-kira Nabi pernah keluar negeri sebelumnya atau belum pernah? Jenengan salah. Nabi itu sebelum hijrah dulu udah berapa kali keluar negeri. Beliau berdagang sampai ke Syam umur 12 tahun. 12 tahun Nabi itu udah tijarah, berdagang sampai ke Syam. Anak-anak 12 tahun, awal kedewasaan, beliau udah dagang sampai ke Syam, cari duit sampai ke Syam, ke sana. Makanya sampai Khadijatul Kubra radhiyallahu anha tertarik dengan sosok baginda Muhammad SAW, anak muda yang gigih berdagang dan maju perdagangannya, hasil keuangannya pun luar biasa. Itu Rasul kita. Makanya jangan jenengan katakan Nabi itu cuma tahajud sampai kakinya bengkak. Oh Nabi itu puasa. Oh Nabi, betul Nabi puasa. Oh betul Nabi tahajud. Tapi ingat, Nabi juga kerja keras. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lemah, kitab Nawadir, kalau kita baca kitab Nawadir, pernah suatu hari Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, terlepas dari kisah ini dikatakan riwayatnya lemah dan lain sebagainya, tapi ada pelajaran yang bisa kita petik, karena yang nulis kita ini adalah seorang ulama yang cukup besar dan ternama dalam kitab An-Nawadir. Berangkatlah Rasulullah ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Sampai di situ, maka dilihat kok Fatimah dalam keadaan bersedih. Kemudian ditanya, kenapa engkau bersedih? Maka dijawab, cucumu dan aku 3 hari belum makan ya Rasulullah. 3 hari belum makan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sama ayahmu juga. Maka Rasul segera keluar meninggalkan rumah tersebut. Setelah melihat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, Rasulullah keluar meninggalkan rumah tersebut. Kemana? Pulang? Tidak. Rasulullah berpikir, ini keluarganya, ini tanggung jawabnya. Beliau harus memberikan nafkah kepada anaknya, kepada cucunya. Beliau pun berjuang. Beliau keluar dari kota Madinah. Di luar kota Madinah ada seorang yang lagi membutuhkan pegawai untuk menimba air. Maka Rasul pun mengatakan, maukah kamu ngangkat saya jadi karyawan untuk menimba air ini? Dulu yang namanya nimba air, gayungnya itu embernya bukan kecil. Mohon maaf, embernya kulit sapi. Jadi sekali angkat itu bisa dapat air yang sangat banyak. Rasul dikasih upah, sekali angkat dapat 3 butir kurma. Maka Rasul pun angkat, 1 kali angkat 3 butir kurma, beliau makan untuk nambah tenaga. Kemudian 2 kali, 3 kali, saya lupa berapa kali angkat, talinya putus. Maka yang punya pabrik tadi ini, yang punya kebun marah, ini talinya putus, gimana akan ngambil embernya yang jatuh di bawah sumur nih, di dasar sumur. Marah, orang tersebut menempeleng Nabi Muhammad SAW. Ditempeleng Rasulullah ditempeleng ya nggak marah. Plak. Terus dikasih, ini upah kamu, pergi kamu. Maka Rasul pun menjulurkan tangannya ke sumur, air sumur itu pun naik. Kemudian timbanya diambil sama Rasul, terus diserahkan kepada orang tadi. Orang tadi terpanah. Terus Rasul pergi kembali ke Madinah, menemui putrinya dan cucunya. Rasul pun menyerahkan kurma tersebut kepada anak tercintanya, kepada cucunya untuk makan bersama. Maka makanlah Rasul bersama anak cucunya di rumah tersebut. Sementara orang yang menempeleng Nabi tadi orang kafir. Dia pun berpikir, jangan-jangan ini Nabi yang tersohor di Madinah itu. Kalau benar, berarti saya manusia yang paling celaka. Timbul iman dalam hatinya, saya manusia yang paling celaka. Maka karena penyesalan yang mendalam, orang tersebut ambil pedang, tangan kanan yang digunakan untuk menempeleng Nabi ini, dia babat dengan tangan kirinya, putus, sehingga dia jatuh, hampir kehabisan darah, lewat musafir. Dilihat ada orang yang tangannya putus, ditanya sama musafir, apa yang terjadi dengan dirimu? Diceritakan, singkat cerita, orang tersebut akhirnya dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Sampai depan pintu rumah Fatimah Zahra, diketuk, dibuka. Maka Rasulullah SAW melihat orang tersebut, orang itu minta maaf. Rasul pun mengambil kain, tangan yang putus tadi diletakkan di tempatnya semula, ditutup kain, kemudian diusap oleh Nabi, dibuka, udah utuh seperti semula. Orang itu pun syahadat masuk Islam.
Yang pengen saya garis bawahi, Rasul SAW setelah hijrah di masa tuanya, Rasul masih keluar mencari nafkah untuk keluarganya, kerja, cari nafkah. Sisi ini yang kadang tidak disampaikan oleh para ulama. Maka katakan Khalifah Umar ibn Khattab, kalau kita lihat Sayyidina Umar tiap hari pergi ke pasar. Kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjabat jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar itu masih pergi ke pasar. Sayyidina Abu Bakar seorang penjual kain, beliau pedagang yang ulung, beliau yang menghabiskan uangnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka beliau berangkat ke pasar, di tengah jalan dihadang oleh para sahabat semuanya. Wahai Khalifatul Rasulillah, kamu mau kemana? Kamu ini presiden, mau kemana? Saya mau cari duit, saya mau ke pasar, saya memberikan nafkah untuk keluarga saya. Maka saat itulah dibuat bid'ah yang pertama dalam pemerintahan Islam, diberikan gaji untuk pejabat negara yang dahulu tidak ada gaji untuk pejabat negara. Musyawarah para sahabat menyimpulkan, ini yang kita angkat jadi pimpinan tidak boleh bekerja, dia harus fokus ngurusi umat 24 jam. Sebagai gantinya kita berikan sekedar cukup untuk menyambung hidupnya bersama anak dan istrinya. Maka diberi gaji Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihat bagaimana waraknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah sekian tahun pertama ya, beliau kan gak lama jabat jadi pemerintah. Tahun pertama beliau jabat, dilihat akhir tahun istrinya kok makan gula-gula kayak permen gitu. Maka ditanya sama Khalifah Abu Bakar, dari mana kamu dapatkan gula-gula ini? Dijawab, saya beli. Uangnya dari mana? Ya dari uang yang kamu kasih. Yang mana? Saya nafkah saya itu buat beli gandum dan lain sebagainya secukupnya, masih bisa saya tabung sekian, cuman dikit. Beli permen ini nunggu setahun, saya tabung sekian, alhamdulillah setahun bisa buat beli permen. Maka Abu Bakar Siddiq mengumpulkan bendahara negara, semua pejabat dikumpulkan dan mengatakan, tolong maafkan saya, kalian memberi gaji saya kelebihan, istri saya masih bisa nabung, masih bisa beli permen, semoga Allah mengampuni saya. Kalau pejabat negara di negeri ini seperti Abu Bakar, rakyat pasti akan makmur bijaksana. Tapi jangankan kau pejabat, jenengan juga gak mau. Ada judulnya, maaf gaji saya kelebihan, ada yang begitu. Yang ada kan jenengan minta naik gaji itu. Yang namanya PNS minta naik gaji, semua minta naik gaji. Nggak ada yang mengatakan gaji saya terlampau berlebihan. Ini saya buat beli beras, ini cukup untuk 3 bulan. Mestinya berasnya cukup 1 bulan saja. Ada nggak kira-kira begitu? Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerja keras. Begitu yang dicontohkan para ulama. Makanya kalau kita lihat nama-nama ulama itu, Ghazali, kemudian Al-Qattan dan lain sebagainya, semua itu kerjanya ada yang mintal kain, ada yang tukang celup kain, sesuai dengan bidang pekerjaannya ulama-ulama. Lah kita mencontoh para ulama, kita harus kerja, punya kerjaan. Kalau kita punya kerjaan, kita akan berhasil dan kita akan terhormat, kita akan mulia. Kita tidak akan digantikan seperti orang yang pengangguran, yang meminta-minta atau mengharapkan belas kasih dari manusia yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tijarah. Harus ada ilmu, ada akhlak, ada tijarah, ada penghasilan dari pekerjaan. Yang keempat, orang yang mau berhasil, waktu menunjukkan pukul 11:30 Setelah 4 ini saya sampaikan, saya mau ngomong satu hal yang penting ya. Yang keempat, kalau mau berhasil, ibadahnya harus luar biasa. Ilmu, akhlak, duit, dan ibadah. Udah, kalau akhlaknya udah bagus, ilmunya bagus, kerjaan ada, tapi dia ibadahnya lemes-lemes, dia kurang berhasil. Ibadahnya harus luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadahnya, sahabat mencontohkan ibadahnya, bagaimana kita lihat tabi'in mencontohkan ibadahnya, bagaimana kalau kita lihat aulia wa sholihin mencontohkan ibadahnya, maka kita akan mengerti beliau-beliau itu orang yang sangat sibuk, tapi beliau-beliau itu mampu meningkatkan ibadahnya. Sementara kita orang-orang yang kurang sibuk dan ibadahnya juga kurang banyak. Waktu kita banyak terbuang, nonton TV sampai channelnya itu habis masih bisa kita lolos. Oh ini ganti. Waktu itu turah-turah. Tapi untuk ibadah kita kurang. Sholat aja kita anggap terlampau lama. Baca Al-Quran kita anggap sudah terlampau banyak. Zikir kita anggap sudah terlampau luar biasa. Mau sukses bagaimana? Orang-orang yang terdahulu, Al-Habib Umar Al-Muhdhar, ini orang-orang yang marganya Al-Muhdhar. Sayyidina Umar Al-Muhdhar Al-Akbar itu bagaimana wiridnya?
Kalau orang sekarang kenal pernafasan yang namanya cingkung atau tai chi dan lain sebagainya, pernafasan tenaga dalam dan lain sebagainya yang mengatur nafas. Dengan sekali nafas bisa nahan sekian menit. Habib Umar Al-Muhdhar sekali tarikan nafas bisa membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Ini tingkat pernafasan seperti apa ini? Ini pakar tenaga dalam tingkat tinggi. Habib tempo dulu sekali tarik nafas itu bisa digunakan baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Pembantunya, pelayannya yang sehari-hari di rumahnya, kalau majikannya 1000 kali, pembantunya sekali tarikan nafas 500 kali, diskon 50%. Nah kalau sekarang tidak kiainya, tidak habibnya, tidak syekhnya, tidak ustadznya, tidak pembantunya, sekali tarikan nafas wala marrah Ya Latif, satu pun tidak. Kita ini begitu, merosot sekali, merosot. Amal ibadahnya kurang. Lain dengan ulama terdahulu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, di akhir umurnya rambutnya agak panjang. Ditanya sama orang-orang, Habib saya potong ya rambutnya. Jangan, biarkan. Nggak ada orang yang lihat saya dalam kondisi seperti ini. Kenapa dipanjangkan, Beb? Semua sunnah Nabi sudah saya jalankan, satu ini yang belum saya jalankan. Nabi pernah rambutnya panjang, Nabi pernah rambutnya panjang, Nabi juga rambutnya pendek. Tapi karena rambut panjang itu menjadi simbol orang-orang yang nggak benar di zaman sekarang, maka saya dan para ulama tidak mau menampakkan rambut panjang, ditampakkan sunnah Nabi yang rambut pendek. Lah karena ini saya sakit, nggak ada orang lihat, biar rambut saya panjang sampai meninggal, biar rambutnya panjang. Karena semua sunnah Nabi sudah saya amalkan, kecuali yang satu ini. Bayangkan, semua sunnah Nabi sudah diamalkan. Lah kita ini ngamalkan sunnah Nabi yang mana? Makan saja sunnah cuci tangan nggak kita jalankan. Padahal dikatakan dalam sebuah riwayat yang lama, siapa yang makan dia mau cuci tangan, maka dia akan terhindar dari kemiskinan dan kefakiran. Yang rajin cuci tangan tuh kalau makan itu akan jadi orang yang kaya. Dari sabda Rasulullah SAW, kalau kita amalkan sunnah-sunnah ini, kita jadi orang yang luar biasa. Amal ibadah, kalau kita lihat ibadah orang terdahulu, jenengan udah sering dengar yang namanya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, satu hari khatam Al-Quran 8 kali. Yang namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu sekali sholat raweh 10 juz Al-Quran yang dibaca, sehingga 3 hari sekali hatam. Itu terawihnya. Kalau kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin yang di atas radhiyallahu anhu, beliau itu kalau sholat malam tahajud maupun pagi harinya, satu hari sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kalau kita lihat Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Ada orang yang menganggap, wah tidak masuk akal, tidak masuk akal. Datang ke rumah seorang Habib, ngomong, Bib, nggak masuk akal sholat sunnah segitu banyak dalam satu hari. Jawabannya sederhana, coba kamu coba sendiri, kira-kira masuk akal atau tidak. Orang tadi pun membuktikan, dia satu hari coba sholat sunnah, dia pun kembali, Bib, alhamdulillah saya coba. Kalau saya nyoba, mampunya baru 600 rakaat satu hari. Tapi dia mampu nyoba ini, akhir zaman, tahun 2000-an ini ada yang coba satu hari 600 rakaat. Sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa mengejar, menyamai atau mendekati orang-orang yang terdahulu. Karena Tuhannya selalu sama, Rasulnya selalu sama, yang memberi selalu sama, makanannya juga sama, yang beda semangatnya. Himmatuh, semangat kita ini beda dengan semangat orang-orang yang terdahulu. Sebetulnya kalau kita lihat semangat jenengan ini berangkat pengajian ini kan udah luar biasa. Kalau semangat ini dipakai bukan cuma untuk pengajian di malam Ahad ini, dipakai untuk pergi ke masjid ketika azan ke masjid, ketika subuh ke masjid, dipakai semangat itu, saya yakin yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah akan semakin kuat luar biasa. Sayang semangatnya belum dimaksimalkan, sudah tapi belum dimaksimalkan. Kalau dimaksimalkan, maka insya Allah menjadi orang-orang yang hebatnya luar biasa. Itu 4 pilar kalau mau berhasil: ilmu, amal, akhlak, kerja. Dan inilah wasiat yang disampaikan Habib Anis kepada murid-muridnya yang hadir di majelisnya, dan beliau contohkan, miliki 4 ini maka kamu akan jadi orang yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, karena ini udah jam 12 kurang seperempat, tadi janjinya jam 12 selesai ya, biar pulangnya roto awal. Saya juga harus pergi jauh kan, dari Solo masih jauh, Solo, Jogja, Purworejo, Kutoarjo. Saya masih di Kutoarjonya, dekat Kebumen.
Jadi cukup jauh dari Malang itu seperti perjalanan Solo hampir Jakarta itu. Ya hampir Solo Jakarta. Kalau dari Malang itu hampir seperti Solo Jakarta. Butuh waktu yang panjang. Semoga barokah waktunya, insyaallah. Ada satu yang pengen saya ambil hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang mungkin hikmah ini tidak dibahas oleh banyak orang. Saya mau bahas singkat malam hari ini, semoga bisa diamalkan. Satu, coba sekarang saya mau nanya, ketika Nabi berangkat hijrah, yang menggantikan di tempat tidur Nabi siapa? SAW. Siapa? Yang menggantikan di tempat tidur Nabi siapa? Coba ibu-ibu yang keras, yang menggantikan di tempat tidur Nabi siapa? Rupanya ibu-ibu udah gak punya suara ya Pak ya. Yang menggantikan di tempat tidur Nabi siapa Bu? Nah, kira-kira yang pojok sana suaranya keras nih. Coba yang bagian sini ibu-ibu atau teman-teman mahasiswi, yang menggantikan Nabi di tempat tidur ketika Nabi hijrah siapa? Nah, ada ibu-ibu baru di sini. Saya sengaja nanya begini, maksudnya biar tidak ada yang tidur ya, biar semua itu melek. Sayyidina Ali, pertanyaan saya, siapa Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah. Saya mau nanya, mertua meminta menantunya untuk melakukan satu hal, apa yang diminta oleh sang mertua kepada menantu? Apakah pergi ke pasar? Apakah belanja? Mertua yang satu ini minta kepada menantunya, saya akan dibunuh oleh orang-orang kafir, rencananya jelas, malaikat Jibril udah ngasih tahu, tolong kamu tidur di tempat tidur saya, menggantikan saya. Menantu ini diminta sama mertuanya untuk menyerahkan nyawanya. Gantikan aku, siap dibunuh demi aku. Dengan santai, tanpa nanya, tanpa banyak cincong, tanpa ngapain, langsung tidur saja. Silahkan berangkat bawa mertua, saya biar di sini. Saya mau nanya, menantu model begini masih ada enggak? Yang ada menantu ingin mertuanya cepat mati. Bukan menantu pengen menggantikan nyawa mertuanya, tapi menantu pengen membunuh mertuanya. Kapan ibu mertua saya itu mati ya? Cerewetnya luar biasa. Ini sebagian ibu-ibu mengalami yang saya omongkan ini ya Bu ya. Ya ngaku lagi. Ya, itu yang terjadi, menggantikan mertuanya, nyawanya diganti. Siap. Ini menunjukkan Rasul pengen mengajarkan hubungan mertua dengan menantu. Yang namanya mertua itu ya ayah, mertua itu ya ibu, menantu ya anak. Makanya anak itu milik orang tua. Mau diapa-apain terserah orang tua. Perkara nanti orang tua ngapain yang nggak benar, Allah yang ngurus, Allah yang akan menghukum. Tapi mutlak anak itu milik orang tua, dan anak harus menjadikan mertuanya persis seperti orang tuanya sendiri. Kalau dia rela mengorbankan nyawa demi bapaknya, rela mengorbankan nyawa demi ibunya, rela mengorbankan hartanya, dirinya untuk orang tuanya, maka dia harus juga rela mengorbankan semuanya untuk mertuanya. Sayangnya nggak begitu sekarang. Sama bapaknya sendiri nanya, Pak utangnya kok belum dibayar toh Pak? Yang kemarin pinjem tuh Pak, mana Pak kau belum dibayar? Sama mertuanya jaga jarak, gak ada keakraban. Kemudian saya mau nanya, ketika Rasul berangkat hijrah, siapa yang menemani Rasulullah SAW? Siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Mertuanya Nabi Muhammad SAW, yang ditinggal menantu, yang diajak berangkat mertua. Saya mau ngasih gambaran nih sisi lain dari hijrah. Bagaimana kekompakan sebuah keluarga, bagaimana kekompakan sebuah keluarga. Sang menantu mengatakan pada mantunya, tinggal kamu di sini, dan berkata pada mertuanya, ayo kamu ikut saya. Seorang pendakwah, seorang dai, kalau dia didukung oleh keluarganya, pasti dia akan berhasil. Selama dukungan itu tidak ada dari keluarga, susah dia akan berhasil. Rasul mencontohkan, awali keberhasilan dari dalam. Kalau dalam keluarga kita udah kuat, kokoh, maka keluar pun apapun yang dihadapi tidak jadi masalah, karena kita udah punya kekokohan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena itu Rasul mengatakan,
baiti jannati atau kama qala sallallahu. Meskipun menurut sebagian riwayat itu lemah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nanti kita bahas dikit ini. Nah, coba kita lihat yang diajak pergi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan saya, ketika Rasul tinggal di Gua Thur selama 3 hari, Rasul tidur atau enggak tidur? Tidur atau enggak tidur? Tidur. Tidurnya di mana? Gua Thur sempit, tapi kan Rasul bisa tidur di posisi manapun kan bisa ya? Bisa. Kita kenal Rasulullah itu sangat santun SAW. Rasulullah sangat tidak enak hati mengganggu yang lain. Rasulullah selalu perhatian pada sahabatnya. Tapi kenapa Rasul milih tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu? Apa memang tempatnya nggak muat? Muat tempatnya. Apa nggak cukup tempatnya? Apakah Rasul nggak malu? Rasul sangat pemalu. Tapi kenapa Rasul mencontohkan beliau tidur di pangkuan mertuanya? Ini untuk menunjukkan seorang anak layak dia tidur di pangkuan ayahnya sendiri. Pertanyaan saya, mana menantu laki-laki yang seperti itu kepada mertua lelakinya? Yang ada keakraban yang nyeleneh, keakraban yang salah, keakraban yang mungkar, yaitu menantu laki-laki dan mertua laki-laki ngerokok bareng sambil menyalakan rokoknya. Ini geladrah. Ini menantu kurang ajar namanya. Pak, oh ini mertua saya. Oh Pak, kita join ya Pak. Ini geladrah kurang ajar. Akrabnya kok masalah rokok, salah gitu. Akhlaknya nggak ada ini. Nah, akrab yang seperti itu, ini kan keakraban yang luar biasa. Rumah tangga yang sangat indah. Makanya Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Kalau orang udah fokus pada keluarganya, fokus pada rumahnya, fokus pada suaminya, fokus pada istrinya, fokus pada anaknya, fokus pada mertuanya, fokus pada orang tuanya, fokus pada kakaknya, fokus pada adiknya, yang dia inginkan cuma kumpul bersama keluarga, menyenangkan keluarga, maka pasti rumahnya akan menjadi surga. Ciri-cirinya ketika rumah menjadi surga, pertanyaan saya untuk Anda semua, mohon maaf, kalau Anda masuk surga, kira-kira mau ndak Anda keluar dari surga? Tidak mau. Jadi kalau udah di surga nggak mau keluar. Kalau udah di surga nggak mau keluar. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah di rumah Anda masing-masing, pengennya keluar atau betah di rumah? Kalau pengennya keluar terus, berarti rumahnya belum jadi surga. Berarti rumahnya nar, rumahnya neraka. Karena kalau rumahnya udah jadi surga, dia akan berat untuk keluar dari rumah. Dia akan suka tinggal di rumah. Dia akan suka duduk bersama keluarganya. Dan orang yang seperti itu pasti berhasil hidupnya. Kenapa? Kalau toh dia keluar, yang dia pikir bagaimana aku bahagiakan yang di rumah. Sehingga dia keluar dengan semangat yang luar biasa. Dia keluar dengan potensi yang sangat besar. Dia keluar dengan niatan yang tiada tara. Saya ingin senangkan orang tua saya ingin senangkan istri saya ingin senangkan anak saya. Dan itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah Rasul tiap kali keluar kota, Rasul berangkat kemanapun. Begitu Rasul pulang, nomor 1 ba'dal masjid, setelah menemui Allah di masjid, Rasul pasti ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala untuk mengecup keningnya dan dikecup kening beliau, untuk mengecup cucunya dan dikecup oleh cucunya. Dalam kondisi yang capek lelah, Rasul pun mengatakan kepada Hasan wal Husain sambil Rasul duduk merangkak, wahai Hasan, Husain, naiklah ke punggungku, sesungguhnya sebaik-baik tunggangan adalah aku dan sebaik-baik yang menunggangi adalah kalian berdua. Sementara kita sekalian sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk dengan dunia masing-masing, bahkan di depan istri, di depan suami, di depan orang tua, sibuk dengan handphone masing-masing. Tidak ada baiti jannati. Melalui Riyadhul Jannah ini, saya mengajak semuanya, nomor 1, doakan bangsa ini agar semua pemimpinnya siapapun, dari tingkat rumah tangga, kemudian RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, DPR, MPR, DPRD, siapapun itu, semoga semua pemimpinnya diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala
untuk mengurus negeri ini dengan baik. Semoga bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada kekisruhan, tidak ada permusuhan, yang ada saling sayang menyayangi di antara pemimpin yang satu dan pemimpin yang lain, sehingga masyarakat bisa hidup dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat tidak akan turun pada bangsa yang bercerai-berai, rahmat akan turun pada bangsa yang bersatu. Semoga Allah taala menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Ini nomor satu. Yang nomor dua, saya minta jenengan semua gak usah ngurus yang lain, urus, jadikan rumahnya masing-masing surga. Serius, jadikan rumah masing-masing surga. Pertanyaan saya, kapan terakhir jenengan mengecup kening orang tua atau mertuan jenengan? Coba renungkan itu. Terakhir, boleh terakhir? Masih ada 10 menit. Cerita saya dari Semarang. Saya mau ke Purwodadi, tapi saya harus ke Semarang karena butuh beli alat untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah, adanya di Semarang. Jadi saya berangkat ke Semarang dulu. Di Semarang saya mampir ke rumah salah seorang teman. Kemudian di situ disuguhi makan, kumpul bersama orang tuanya, ibunya. Nah ini saya itu nggak dikasih kesempatan ngomong sama si ibu. Ibu ini ngomong terus. Saya menikmati diceramahin. Biasanya saya menceramahin orang 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Ini hampir 2 jam saya diceramahin. Saya dengarkan asik dan saya menikmati luar biasa. Saya jarang mendapatkan orang yang bisa ngajak ngomong saya enaknya seperti itu. Ya. Dari mulai awal ngomong itu yang diomongkan tentang suaminya. Suami saya Habib biasa, suami saya Habib, suami saya. Terus saya nanya, lah suami ibu di mana? Udah meninggal Habib. Saya ngomong, wah berarti suami ibu ini orang yang baik. Buktinya udah meninggal aja ibu masih kenang-kenang semua kebaikannya. Dan sekarang banyak orang yang suaminya masih hidup udah dijelek-jelekan oleh istrinya. Ini berarti suami ibu luar biasa. Nah ini si ibu nih buat cerita yang buat saya bener juga ya, bener juga. Ini akhlak suaminya patut dicontoh. Suaminya mungkin bukan ahli pengajian, ceramah-ceramah, datang pengajian, enggak. Tapi muslim yang baik. Dia telah mengamalkan apa yang diamalkan Rasul, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap orang tuanya. Itu yang paling baik, itu menurut Rasulullah SAW. Dan di antara kalian semua, aku yang paling baik terhadap keluargaku, sabda Rasulullah SAW. Kata si ibu tadi, Habib, suami saya tiap pagi kalau mau berangkat kerja, selalu mengecup kening saya. Persis seperti para suami yang ada di sini ya ibu-ibu ya. Kalau pagi mau berangkat kerja, kecup kening istrinya, kecup kening. Sayang di istrinya, dikecup keningnya terus berangkat. Bapak berangkat dulu ya, doakan. Ini kelihatannya sepele, tapi ini nilainya di sisi Allah luar biasa. Karena menyenangkan hati seorang istri, itu pahalanya nggak bisa diukur itu akhlak nggak bisa diukur. Buktinya sampai meninggal pun disebut terus, dibangga-banggakan di hadapan orang lain. Habib, seumur hidup saya tidak pernah cemburu kepada suami saya, nggak pernah. Tapi berapa hari ini saya nggak bisa tidur, Habib. Loh, kenapa? Cemburu sama siapa? Ya suami saya. Lah kok bisa? Gara-gara itu para ustadz, para kiai, para habib. Lah kok bisa? Lah itu saya dengarkan pengajian katanya kalau mukmin sudah meninggal dunia nanti di alam barzah sana di surga dikasih Allah bidadari. Lah saya mikir aku ning donya turu dhewe, bojoku dikroni bidadari. Saya bilang ini ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa ini bisa mencemburi para bidadari. Lah ini coba diamalkan di rumah, sederhana kan? Kelihatannya sederhana. Istri ini mengatakan, Beb, saya dulu anaknya orang yang kaya. Nikah suami saya itu pas-pasan, rumah nggak punya, suami saya ngontrak. Terus saya dikatakan oleh suami saya, Bu, kamu tak titipkan Bude dulu ya, karena saya rumah masih ngekos bukan ngontrak, di kos-kosan. Sayang kalau kamu tinggal sama saya. Kata istrinya, ya enggak, saya ini kan istrimu, kemanapun engkau pergi aku akan selalu mendampingi, walaupun makannya cuma nasi lawuh garam. Dan sekarang udah makan nasi lawuh macam-macam, tetap gak mau sama suaminya.
Suaminya di sampingnya bukan bahagia, justru kalau suaminya pergi hatinya merasa lapang. Naudzubillah min dzalik. Yuk kita rubah rumah tangga kita masing-masing. Saya ngomong gini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Percuma kalau kita melangkah jauh-jauh. Yang paling dekat lupa. Yang paling dekat lupa. Nyium anak lupa. Ngapunten Jik, ngapunten. Sejuta saya mohon maaf. Saya tadi mencium tangan saya, ngerebut wolak-walik, nyucup untuk nggak berakot. Ini banyak. Tapi coba nanya itu, semua yang ngerebut tangan saya, kalau pagi udah ngerebut tangan orang tuanya belum? Ya, udah ngerebut tangan orang tuanya belum? Udah digunakan Indomie untuk menciumi anaknya belum? Ada satu orang lihat Rasulullah menciumi cucunya. Orang itu nanya, engkau ciumi cucumu? Iya, saya punya anak sekian gak pernah saya cium. Maka Rasul mengatakan, apa yang bisa aku perbuat kalau Allah telah mencabut rahmat dari dalam hatimu? Naudzubillah min dzalik. Paham? Bagus jenengan menghormati ulama, tapi yang di rumah orang tua, istri, anak, suami itu nomor wahid, itu nomor satu. Jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dilupakan. Jadikan itu fokus, pasti Anda temukan kebahagiaan, gak ada kekosongan. Itu yang namanya urip. Sekarang ini banyak orang urip tapi mati, akeh wong mati tapi urip. Camkan itu, banyak orang hidup tapi mati, banyak orang mati tapi hidup. Lanjutkan pilih yang mana? Ya semoga ya, insyaallah manfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama menghadapkan hati kita, wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mewakili Anda untuk memanggil Allah.